Ada hal-hal dalam sejarah yang seharusnya tidak dibuka kembali. Selamat datang di waktu terlarang. Sebuah kerajaan berdiri megah di Asia Timur. Dinding temboknya menjulang ribuan kilometer. Kota-kotanya kaya, rakyatnya produktif, dan para penguasanya dipuja bak dewa. Inilah dinasti Ming. Tapi kejayaan itu tidak bertahan selamanya. Dinasti yang dibangun oleh rakyat jelata ini perlahan dilumat oleh korupsi, kelaparan, dan pengkhianatan dari dalam istana sendiri. Ini bukan kisah pahlawan atau legenda. Ini sejarah nyata, dan mungkin ini adalah salah satu tragedi politik terbesar yang pernah terjadi di Asia. Pada akhir abad ke-14, kekuasaan di Tiongkok berada di tangan bangsa Mongol lewat dinasti Yuan. Rakyat Tiongkok hidup tertindas, pajak tinggi, wabah melanda, kelaparan jadi makanan sehari-hari. Di tengah penderitaan itu lahirlah pemberontakan. Seorang anak yatim piatu, bekas pengemis dan biksu bernama Zhu Yuanzhang muncul sebagai pemimpin pemberontakan rakyat. Dengan kecerdikannya, loyalitas rakyat, dan tekad kuat, ia berhasil menggulingkan dinasti Yuan pada tahun 1368. Ia mendirikan dinasti Ming dan menyatakan dirinya sebagai Kaisar Hongwu. Dinasti ini lahir bukan dari bangsawan, bukan dari warisan, tapi dari rakyat biasa. Sebagai pendiri dinasti Ming, Kaisar Hongwu ingin mencegah kekacauan seperti yang ia alami. Ia membentuk birokrasi kuat, memperkuat pertanian, dan membasmi korupsi dengan tangan besi. Sistem administrasi dengan ujian negara diperketat, tidak ada ruang untuk pejabat malas. Namun, di balik reformasinya tersembunyi ketakutan mendalam. Ia melakukan pembersihan besar-besaran. Ribuan pejabat dituduh makar dan dihukum mati. Sebuah era ketakutan dimulai. Kaisar Hongwu juga melarang Qasim ikut campur urusan politik dan membatasi perdagangan luar negeri. Ia ingin negaranya mandiri, tetapi ini juga menutup Tiongkok dari dunia luar. Setelah Kaisar Hongwu wafat, tampuk kekuasaan jatuh ke tangan cucunya, tapi perebutan tahta terjadi. Pangeran Zhu, adik ayah sang pewaris muda, melakukan kudeta dan naik tahta sebagai Kaisar Yongle. Di bawah pemerintahannya, dinasti Ming mencapai puncak kejayaan. Ia memindahkan ibu kota dari Nanjing ke Beijing dan membangun kota terlarang, kompleks istana termegah di dunia. Tak hanya itu, ia menunjuk seorang Qasim Muslim yang bernama Zheng He
untuk memimpin ekspedisi maritim besar-besaran atau biasa disebut Laksamana Chonghe. Armada laut Ming menjelajah Asia Tenggara, India, Arab, hingga Afrika Timur. Sebelum kapal Eropa menjelajah dunia, Tiongkok sudah lebih dulu menguasai lautan. Ini adalah masa keemasan, budaya, ilmu, kesenian, semua berkembang pesat. Produksi porselen Ming menjadi simbol kemewahan dunia. Namun, seiring waktu, stabilitas itu mulai retak. Kaisar-kaisar setelah Yongle tidak sekuat pendahulunya. Mereka mulai menyerahkan urusan pemerintahan kepada para Qasim. Awalnya, Qasim hanyalah pelayan istana, tapi kekuasaan membuat mereka rakus. Salah satu yang paling terkenal adalah Wei Zhongxian, Qasim yang hampir menguasai seluruh pemerintahan. Pejabat jujur diasingkan, mereka yang berani melawan hilang. Sementara itu, pajak semakin tinggi, rakyat makin menderita, dan kas negara mulai menipis. Di luar istana, musuh mulai mengetuk pintu. Jepang menyerang Korea pada akhir 1500-an, memaksa Ming mengirim pasukan besar. Ini menguras keuangan negara. Di utara, suku Manchu memulai tumbuh kuat. Mereka adalah bangsa keras dari luar tembok besar. Sebagai pertahanan, dinasti Ming memperluas dan memperkuat tembok besar Tiongkok. Tapi tembok itu tak hanya simbol kekuatan, itu juga cermin rasa takut. Tiongkok mulai defensif, menutup diri, tak lagi percaya dunia luar. Abad ke-17, Tiongkok dihantam bencana alam bertubi-tubi, gagal panen, kelaparan, kekeringan, dan pemerintah tidak mampu menolong. Pemberontakan mulai bermunculan. Yang paling besar dipimpin oleh seorang mantan tukang pos, Li Zicheng. Ia mengumpulkan pasukan petani dan bergerak menuju Beijing. Tahun 1644, pasukannya berhasil menyerbu ibu kota. Kaisar terakhir Ming, Chongzhen, bunuh diri dengan menggantung diri di pohon di belakang istananya. Saat pasukan Li Zicheng mendekat, Jenderal Ming bernama Wu Sangui justru membuka gerbang perbatasan kepada bangsa Manchu, musuh bebuyutan dari utara. Wu berharap bantuan mereka bisa mengusir pemberontak, tapi itu adalah awal dari akhir. Manchu tidak pergi, mereka mengambil alih tahta dan mendirikan dinasti Qing. Dinasti Ming resmi runtuh bukan karena kalah perang, tapi karena dikhianati oleh tentaranya sendiri. Hari ini, warisan dinasti Ming masih bisa kita lihat. Kota terlarang berdiri kokoh. Porselen dan lukisan Ming masih dihargai di seluruh dunia. Banyak budaya dan struktur pemerintahan modern Tiongkok berasal dari era ini. Tapi, pelajaran terbesar dari dinasti Ming adalah ini. Sebuah kekuasaan besar bisa runtuh bukan karena musuh dari luar, tapi karena korupsi, keserakahan, dan pengkhianatan dari dalam.
Sebuah kerajaan bisa dibangun oleh rakyat dan dihancurkan jika melupakan suara mereka. Dinasti Ming adalah simbol ambisi, kejayaan, dan kejatuhan. Dari pengemis menjadi kaisar, dari kejayaan samudra hingga dikurung tembok, dari kekuasaan absolut menjadi sejarah yang terkubur. Dan mungkin disitulah letak keindahan sejarah. Ia mengajarkan kita bahwa kejayaan tanpa keadilan hanya menunggu waktu untuk hancur. Setelah masa Kaisar Yongle dan beberapa penerusnya, Ming mulai kehilangan arah. Beberapa kaisar memilih hidup menyendiri, tidak mau keluar dari istana. Mereka lebih sibuk dengan praktisi mistik, feng shui, dan astrologi. Kekuasaan dijalankan oleh para kasim dan pejabat istana yang haus kekuasaan. Dinasti Ming pun benar-benar berakhir, bukan hanya oleh rakyat yang memberontak, tapi oleh keputusan seorang jenderal yang membuka gerbang kepada musuh. Meski Beijing telah jatuh, beberapa anggota keluarga Ming masih bertahan di wilayah selatan. Mereka mencoba mendirikan pemerintahan sisa dinasti Ming Selatan, tapi mereka tidak bersatu. Ada yang membentuk kekuasaan di Fujian, ada di Yunnan, dan ada yang kabur hingga ke Burma. Namun, semua pemberontakan itu gagal. Dinasti Qing terlalu kuat, rakyat pun sudah lelah. Akhirnya, sisa-sisa harapan itu pun padam, dan dinasti Ming masuk ke lembar terakhirnya sebagai kisah, bukan kekuasaan.